Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas rebutan surga dengan ulama. Al-Kisah. Abu Nawas mempunyai tetangga baru seorang ulama. Kehadirannya di tengah-tengah lingkungan yang baru membuatnya dihormati dan disegani oleh semua orang. Ia sering diundang dalam acara pengajian untuk menyampaikan ceramah keagamaan. Akan tetapi, yang membuat Abu Nawas tidak suka, sang ulama selalu mencampuri urusan pribadi Abu Nawas dan juga mengganggu kesenangannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dan kawan-kawannya tengah berkumpul di rumahnya. Suara gelak tawa pun kerap kali terdengar. Mendapati hal itu, sang ulama pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, ulama itu pun berkata, "Kalian ini adalah orang-orang yang merugi. Kalian gunakan waktu hanya untuk bersenda gurau." Mendengar hal itu, Abu Nawas yang sudah lama menahan kesabarannya, kini tak mampu lagi untuk mengendalikannya. Lalu ia pun membalas perkataan sang ulama itu. "Hai kawan, bukankah dunia ini hanya permainan dan senda gurau? Lalu di manakah salahnya?" Sang ulama pun kembali berkata, "Tidakkah kalian menginginkan surga? Kalau kalian menginginkan surga, tinggalkanlah kesenangan dunia ini. Sibukkanlah waktu kalian dengan ibadah siang dan malam," tutur sang ulama. "Oh, jadi untuk bisa masuk surga, aku harus menjadi sepertimu ya kawan?" tanya Abu Nawas. Dan ulama itu pun menganggukkan kepalanya dengan bangganya. "Wah, kalau begitu engkau saja yang menginginkan surga. Biarkan aku di dunia ini dengan segala suka dukanya," ujar Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar hal itu serentak tertawa terpingkal-pingkal. Karena merasa dilecehkan, ulama itu pun berkata, "Tahukah kalian bahwa surga itu tidak akan diisi oleh orang-orang macam kalian? Surga itu hanya akan diisi oleh orang-orang yang tekun beribadah sepertiku. Bukan orang-orang seperti kalian yang tidak menginginkan surga." Dan perkataan sang ulama itu pun lagi-lagi dibantah oleh Abu Nawas. "Kau salah kawan. Justru surga itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak menginginkannya," ujar Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, jaga mulutmu. Jangan bicara asal-asalan," bentak sang ulama. "Loh, aku kan berkata yang sebenarnya kawan. Ketahuilah bahwa orang yang kelak masuk surga adalah mereka yang tulus dalam beribadah tanpa mengharap balasan apapun. Apalagi agar dianggap alim dan dihormati sebagai seorang ulama. Dan ketahuilah pula bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun, merekalah yang justru kelak akan masuk surga kawan," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, muka sang ulama itu mendadak menjadi pucat. Dan karena tak kuasa menahan malu, sang ulama itu pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Ahli hukum Islam minta fatwa Abu Nawas. Al-Kisah. Salah seorang ahli fikih resah akan perkara hukum yang dimilikinya.
Hingga akhirnya keresahan sang fakih tadi mengarahkannya untuk menemui Abu Nawas. Singkat cerita, bertemulah sang fakih dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang fakih pun mengutarakan keresahannya. Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin engkau memberikan fatwa kepadaku perihal keresahanku selama ini. Dan semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu. Basa-basi sang fakih. Keresahan apa yang engkau hadapi? Katakan saja, ujar Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya si ahli fikih kepada Abu Nawas. Wahai ahli fikih, jangan terlalu serius dengan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini, jawab Abu Nawas. Lantas fatwa apa yang bisa kau beri padaku perihal perkara ini, Abu Nawas? Sergah sang ahli fikih penasaran. Abu Nawas pun menjawab, berjalanlah sesukamu. Depan, belakang, kanan, kiri itu sama saja, asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, keseriusan ahli fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ahli fikih pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghatamkan Al-Quran. Kisah Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang kaya ataupun rakyat biasa. Para pejabat istana pun membaur menjadi satu, tanpa melihat status sosial mereka masing-masing. Gegap gempita pesta pun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu. Di tengah-tengah ramainya acara, Baginda Raja pun berkata di hadapan orang-orang, wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini, aku ingin menambah semangat acara kita bersama dengan mengadakan sayembara, ujar Baginda Raja. Sayembara apa itu, Paduka? Tanya salah seorang warga. Sayembara itu berbentuk mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Siapa yang cepat menghatamkan Al-Quran sesuai peraturan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sayembara ini boleh diikuti oleh berbagai kalangan. Terang Baginda Raja. Ba'da sholat Isya akan dimulai acaranya. Malam pun tiba. Para warga pun sangat antusias untuk mengikuti sayembara tersebut. Selepas sholat Isya, semua pun berkumpul di halaman istana dan langsung membaca surat Al-Baqarah sebagai pintu gerbang untuk menghatamkan Al-Quran. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia pun sempat bertanya kepada Baginda Raja terkait sayembara tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung ikut bergabung bersama warga lainnya di halaman istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Abu Nawas bukanlah membaca Al-Quran. Dia malah mengambil makanan. Baginda Raja pun menegurnya. Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Kau jadi ikut sayembara atau tidak, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya tentu saja hamba ikut, Paduka, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Abu Nawas pun bergegas mengambil air wudhu.
dan ia pun membaca Al-Quran. Namun tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun berteriak dengan suara yang lantang. "Wahai Paduka yang mulia, hamba sudah menghatamkan Al-Quran Paduka. Jadi hambalah pemenangnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, para peserta lain pun terkejut dan mereka pun tidak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti berbohong. Kami saja yang membaca sejak habis sholat Isya. Baru sampai bab 10. Masa Abu Nawas yang baru datang langsung menghatamkan Al-Quran?" Protes dari salah seorang peserta dan langsung diiyakan oleh peserta yang lainnya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut dengan waktu yang singkat?" "Mereka tidak percaya dan termasuk aku juga Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Saya cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali Paduka," terang Abu Nawas. "Loh, kenapa kok bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama saja membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan saya sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali Paduka. Jadi saya sudah menghatamkan Al-Quran Paduka," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, seluruh peserta pun hanya terdiam. Sedangkan Baginda Raja pun takjub akan pemikiran Abu Nawas yang cerdas. Sehingga sayembara itu pun dimenangkan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas lolos dari jebakan orang ateis saat kelaparan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya orang ateis tersebut. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia selalu berbagi dengan para tetangganya, termasuk orang ateis itu. Begitupun sebaliknya, tetangganya yang ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapatkan rezeki yang banyak. Mereka pun hidup dengan rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda. Namun ada salah satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, karena setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata padanya, "Alhamdulillah," saat orang ateis tersebut melewati depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya orang ateis itu. Karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumah Abu Nawas. Dan itu pun sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan, tetangga ateis ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan Abu Nawas. Suatu pagi, saat hendak berangkat kerja, orang ateis ini pun melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumahnya. Saat orang ateis ini melintas tepat di depan Abu Nawas sambil tersenyum, terdengar ucapan Alhamdulillah. Maka marahlah orang ateis itu, dan ia pun berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia pun berteriak dengan mata melotot. Abu Nawas pun terkejut melihat orang ateis itu tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu Abu Nawas. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut.
Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas pun memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya lagi," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian tersebut, akhirnya hubungan antara mereka pun menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik. Namun tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan perutnya sangat lapar. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas pun berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rezeki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar, saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas di dalam doanya. Rupanya, doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya, yaitu orang ateis tersebut. Maka muncullah pikiran jahil di benak orang ateis itu. "Aku akan mengerjai Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberikan makanan," pikir orang ateis itu. Kemudian, orang ateis itu pun pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu orang ateis." Sepulangnya dari warung, ia pun meletakkan kantong plastik yang berisi roti tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Orang ateis itu pun lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia pun penasaran dengan reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa, akhirnya menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia pun terkejut karena melihat ada kantong plastik di depan rumahnya. Karena penasaran, ia pun segera membuka kantong plastik tersebut. Dan ternyata isinya adalah beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah berteriak. Namun tiba-tiba ia menemukan secarik kertas yang berada di antara tumpukan roti tersebut. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu ateis." Sejenak Abu Nawas pun terdiam. "Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku," pikir Abu Nawas dalam hatinya. Dengan suara lantang Abu Nawas pun berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan makanan untukku melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Mendengar ucapan Abu Nawas tersebut, tentu saja orang ateis itu pun kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar Abu Nawas, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutu orang ateis itu dalam hatinya. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut,
Ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan.
Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas," kata sang tabib. "Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa, tabib?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib," ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. "Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas," kata sang tabib dengan emosi. "Alhamdulillah. Berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku," pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas," kata sang tabib palsu tersebut. "Oh, silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi?" tanya Abu Nawas meledeknya. "Bukan Abu Nawas. Kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa. Ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib tersebut. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib," ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya tabib, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas," ucap tabib tersebut. "Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya?" ucap Abu Nawas. "Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum," kata sang tabib menolaknya. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi," pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib tersebut. "Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib," jelas Abu Nawas.
Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas mampu kembali ke negerinya setelah diusir oleh Baginda Raja.
Kisah ini berawal dari mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, hingga menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi Baginda Raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negerinya. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas pun hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan dereyan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia pun mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu, seperti dinginnya angin yang sulit untuk dibendung. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu. Memang tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apa ia harus melepaskan dirinya? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Oh, tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas pun menemukan cara lain yang tidak masuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas pun akhirnya berangkat menuju ke negerinya. Perasaan senang dan rindu menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri pun gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja juga merasa gembira mendengar kepulangan Abu Nawas, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sementara Baginda Raja gembira mendengar kepulangan Abu Nawas karena ia merasa yakin kali ini pasti tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda Raja sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayutan di bawah perut keledainya. Oleh karena itu, Abu Nawas pun terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan oleh Baginda Raja.
Karena memang tidak bisa dikatakan bahwa Abu Nawas telah melanggar larangan Baginda Raja. Pasalnya, Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Akan tetapi, ia bergelayutan di bawah keledainya. Begitulah cara Abu Nawas menggunakan keledainya untuk menyelamatkan diri dari hukuman Baginda Raja. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja." "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu." Titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah seorang utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut.
Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. "Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya." Dipukul lagi. Buk, buk, buk. "Tidak, ampun Abu Nawas." Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas melawan sulap Baginda Raja. Pada suatu hari,
seorang ulama diundang oleh Baginda Raja untuk datang ke istana. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular. Namun dengan mukjizatnya, Nabi Musa pun bisa mengalahkan mereka dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja pun bertanya, bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular? Lalu sang ulama pun menjawab, mereka menggunakan ilmu sihir paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat. Iya, aku tahu itu. Tapi aku ingin mempelajarinya. Bagaimana mereka melakukannya supaya orang-orang kagum dengan keahlianku. Balas Baginda Raja. Wahai paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari paduka. Sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan kepada para nabi saja paduka. Kenapa tidak belajar sulap saja paduka? Aku punya kenalan yang ahli ilmu sulap. Saran sang ulama. Dan ternyata usul tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Dan sejak saat itu Baginda Raja pun belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja pun mahir melakukan berbagai macam trik sulap. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja pun memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. Wahai para pengawal, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku dengan sulap. Perintah Baginda Raja. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun telah tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas pun duduk di antara deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja pun langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Dan dilanjutkan aksi yang kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topinya. Melihat aksi yang menakjubkan tersebut, para penonton dan para menteri istana pun bertepuk tangan dengan meriah. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia terlihat biasa saja tanpa menunjukkan rasa kagum sedikit pun. Hai Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja? Tanya Baginda Raja. Maaf paduka yang mulia, pertunjukan paduka memang luar biasa. Tapi sama sekali tidak membuat hamba senang, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku akan tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja trik sulap apa yang bisa membuatmu senang, tanya Baginda Raja. Wahai paduka yang mulia, permintaanku bukan hanya membuat aku senang, tapi seluruh rakyat pasti akan menjadi senang paduka, ujar Abu Nawas. Tadi paduka sudah menunjukkan seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang paduka tunjukkan bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Dan itu baru sulap yang luar biasa paduka, jawab Abu Nawas dengan cerdiknya. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat pun tertawa. Sementara Baginda Raja hanya terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candanya, ia bisa menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang.
Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari, ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya.
Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya. "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. "Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen," bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Lalu diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya siapa pencipta Tuhan. Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. "Apa yang kamu tanyakan?" tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. "Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar?" tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. "Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya
Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini, pencipta alam semesta dan seisinya? Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar, kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar, sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata sang raja. Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun ar-Rasyid pun bertanya, dari mana kamu akan pergi Abu Nawas?
"Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada rukuk dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi. Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi.
Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang Khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah, kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Beri waktu hamba 3 hari untuk mencarinya Paduka, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas pun belum bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Hingga waktu yang ditentukan pun tiba, Abu Nawas pun belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika Abu Nawas hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang tergeletak di pojokan rumahnya, yang sudah berumur dan sudah lapuk. Dari mana kamu mendapatkan peti itu, istriku? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Aku menemukannya di gudang. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, balas istri Abu Nawas.
Karena penasaran, Abu Nawas pun kemudian menghampiri peti tersebut. Dan kemudian ia pun membukanya. Dan ternyata isinya kosong. Dan dari sinilah muncul ide yang cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun segera pergi ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan tersebut. Dan ia pun langsung menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah sudah kau dapatkan yang aku inginkan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka, hamba menyimpannya di dalam peti ini," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. "Apa isinya peti itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Yang pasti, sesuatu yang tidak ada di dunia ini sesuai dengan permintaan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, coba berikan peti itu padaku." Lalu dengan sangat hati-hati, Abu Nawas pun mengangkat peti itu dan menyerahkannya kepada Baginda Raja. Seolah-olah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti tersebut dengan sangat hati-hati, semakin membuat Baginda Raja pun tambah penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membuka peti tersebut, ternyata isinya kosong. "Tidak ada apa-apanya, Abu Nawas. Mana isinya? Aku tidak melihatnya, Abu Nawas," tanya Baginda Raja kembali. Dan dengan entengnya Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia ini tidak mungkin bisa terlihat di dunia, Paduka," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, seketika Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas berak di atas raja hingga dijatuhi hukuman mati. Apa jadinya jika ada orang yang tidak punya akhlak terhadap rajanya? Pasti sang raja akan sangat marah hingga bisa memberikan hukuman yang cukup berat kepada orang tersebut. Dan hal inilah yang juga dilakukan oleh Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Sudah berkali-kali Abu Nawas menjebak dan menjahili Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan membuat sang raja sangat murka. Walaupun sudah sering mendapat hukuman dari sang raja, namun rupanya Abu Nawas tidak ada kapoknya membuat ulah terus. Salah satu kelakuan gila Abu Nawas yaitu pernah berak di atas Baginda Raja. Peristiwa lucu inilah yang membuat Baginda Raja sangat marah dan memberikan hukuman mati kepada Abu Nawas. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan suatu perjalanan untuk menjelajahi hutan-hutan. Dan untuk kegiatan itu, lalu Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas dan beberapa pengawal untuk menemaninya. Sang raja juga mengingatkan kepada pengawalnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan menjaga kebersihan lingkungan adalah salah satu undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat negeri itu. Dan siapapun yang berani melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi hukuman mati. Lalu sang raja pun berkata kepada Abu Nawas dan para pengawalnya, "Wahai kalian semua, aku ingatkan kalian tentang pentingnya undang-undang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siapapun dilarang buang air besar di sungai kecuali aku. Apabila hendak buang air besar di sungai, harus lebih dahulu izin kepadaku. Siapapun yang melanggar undang-undang ini, maka akan dikenakan sanksi hukuman mati. Paham kalian semua?"
ucap Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, sahut para pengawal. Kemudian sang raja dan rombongan pun melanjutkan perjalanan menjelajahi hutan. Ketika perjalanan berada di tengah hutan, tiba-tiba perut sang raja mules dan kebelet untuk buang air besar. Aduh, stop dulu pengawal, stop. Berhenti dulu. Kita berhenti di sini dulu pengawal. Perutku sakit, aku mau buang air besar dulu. Aku sudah tidak tahan pengawal, ucap Baginda Raja. Dan akhirnya perjalanan pun dihentikan. Lalu Baginda Raja pun mencari sungai untuk buang hajatnya. Setelah menemukan sungai, sang raja pun lalu buang hajat di aliran sungai itu. Kondisi aliran sungai yang digunakan sang raja untuk buang hajat mengalir menuju ke arah utara. Dan pada waktu yang bersamaan, Abu Nawas juga ikut kebelet untuk buang air besar. Dia pun kebingungan mau buang air besar di mana. Tetapi dengan nekatnya, Abu Nawas lalu memutuskan pergi menuju sungai untuk buang air besar. Dengan sembrononya, Abu Nawas lalu berak di sungai tempat sang raja buang hajat. Tepatnya di atas sang raja yang airnya mengalir ke arah Baginda Raja. Dengan leganya, Abu Nawas pun lalu berak di sungai itu. Dan ternyata kotoran Abu Nawas lalu terbawa aliran sungai yang menuju ke arah Baginda Raja. Dan tidak terduga, ternyata kotoran Abu Nawas yang terbawa aliran sungai mendekati Baginda Raja. Dan ketika Baginda Raja melihat ada pisang goreng yang menuju ke arahnya, beliau pun lalu marah dan naik pitam. Hei, siapa yang buang air besar di atasku dan beraninya buang air besar di sungai ini? Ini kotoran siapa? Kurang ajar ini, tidak ada akhlak, ucap Baginda Raja dengan wajah geram. Dan tentu saja peristiwa ini melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari tahu siapa yang berani berak di sungai itu. Dan setelah diselidiki, ternyata itu semua adalah perbuatan Abu Nawas. Dan atas perbuatan dan kesalahan itu, lalu Abu Nawas pun dibawa ke pengadilan kerajaan. Setelah menjalani sidang pengadilan, kerajaan pun akhirnya memutuskan memberikan sanksi hukuman mati kepada Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas dihukum mati, kerajaan memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada Abu Nawas untuk membela diri. Wahai Abu Nawas, atas kesalahanmu melanggar undang-undang, kamu dijatuhi hukuman mati. Namun kerajaan memberikan suatu kesempatan kepadamu untuk membela diri Abu Nawas. Silakan memberikan pembelaan Abu Nawas, seru Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun memutar-mutar otaknya untuk melakukan pembelaan. Setelah berpikir sejenak, lalu Abu Nawas pun berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya aku ini sangat rela dihukum mati. Tapi perkenankanlah hamba untuk menyampaikan beberapa alasan, hingga hamba berani berak bersama Paduka di sungai. Sebenarnya, justru itu bukti atas kesetiaan hamba kepada Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas membuat Baginda Raja pun terheran-heran dan tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa maksudmu dari perkataan itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, maksud hamba adalah bahwa kotoran Paduka yang mulia harus hamba kawal dengan kotoran hamba kemanapun kotoran Paduka yang mulia pergi.
Dan kotoran hamba harus berada di belakang kotoran paduka yang mulia. Dan ini adalah akhlak dan bukti kesetiaan hamba kepada paduka yang mulia. Justru yang harus dihukum mati adalah rakyat Baginda Raja yang berani berak di bawah aliran sungai Baginda Raja berak. Karena kotorannya telah lancang berani mendahului kotoran paduka yang mulia. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun termanggut-manggut kagum atas alasan Abu Nawas yang masuk akal itu. Dan atas alasan itulah akhirnya Abu Nawas pun terbebas dari hukuman mati. Dan tidak hanya itu, Abu Nawas pun malah justru diberikan hadiah oleh Baginda Raja atas jasa dan pengorbanan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kisah Abu Nawas. Mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, "Anda adalah seorang gubernur yang zalim." Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya balik sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong, sastrawan. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, Abu Nawas," kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya, karena gubernur melakukan hal seperti itu. "Bagaimana ceritanya itu?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati," kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. "Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati," tutur para sastrawan itu. "Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur.
Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Hai, ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," pinta sang gubernur. "Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu," kata sang gubernur. "Bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu," pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku." "Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas," ujar sang gubernur. "Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar," jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh, tapi masuk akal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Warna angin itu merah, sang gubernur," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Lalu apa alasanmu, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah," jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas," tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau, Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, Abu Nawas."
ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Kisah Abu Nawas meruntuhkan kegigihan gajah yang cerdik. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Lalu ia pun melihat ada kerumunan massa. Abu Nawas pun bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib." "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" kata Abu Nawas ingin mengetahuinya. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan adalah gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Mendengar penjelasan kawannya itu, Abu Nawas pun makin tertarik. Ia pun tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas pun sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, akhirnya sang pemilik gajah itu pun dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Akan tetapi sia-sia saja, gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas pun semakin penasaran. Hingga ia pun maju untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas pun bertanya, "Hai gajah, tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Lalu gajah itu pun tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing gajah itu. Dan gajah itu pun ternyata mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya gajah itu pun terpaksa mengangguk-anggukkan kepalanya. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-anggukkan kepalanya, maka ia pun mendapat hadiah berupa uang yang cukup banyak. Bukan main marahnya pemilik gajah itu hingga ia pun memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu pun malu bukan kepala. Hari berikutnya, ia pun ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya untuk mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan ia pun mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa dipancing penonton untuk mengangguk-anggukkan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukannya. Saat-saat yang dinantikan pun tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka seperti hari sebelumnya, para penonton pun tidak ada yang sanggup memaksa gajah itu untuk menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, lalu Abu Nawas pun maju. Ia pun mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku, wahai gajah?" Gajah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?"
Namun gajah itu pun tetap mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas untuk memancingnya. Gajah itu pun tetap mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada ancaman Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsem panas. "Hai gajah, tahukah engkau apa guna balsem ini?" Gajah itu tetap mengangguk-anggukkan kepalanya. "Oke, baiklah. Bolehkah kugosokkan selangkangmu dengan balsem ini?" Gajah itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Abu Nawas pun menggosok selangkang binatang itu dengan balsemnya. Tentu saja gajah itu pun merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas pun mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Dan bungkusan itu ternyata berisi balsem juga. "Hei gajah, maukah engkau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkangmu?" tanya Abu Nawas yang mulai mengancam. Gajah itu pun mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga ia pun terpaksa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah. Dan akhirnya, dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun mampu memenangkan sayembara itu kembali. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilakan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan, mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana.
Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. Mohon ampun Baginda Raja, kata pengawal itu sesampainya di istana. Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk Paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah. Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran? Tanya Baginda Raja. Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka, kata Abu Nawas. Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati. Atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka, ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak Abu Nawas. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang.